Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin, amin, amin. Ketemu lagi nih bareng Meong Sensei. Nah, pada kesempatan kali ini Meong Sensei mau membahas tentang yang namanya to be. Di sini ada yang tahu nggak apa itu to be? Iya, benar banget. To be adalah kata penghubung antara subjek dan predikat. Kalau nggak tahu subjek, biar Meong Sensei jabarin ya agar mudah dimengerti. Subjek itu adalah kata pengganti orang atau sesuatu benda. Dan predikat itu biasa disebut juga kata kerja. Jadi penghubung antara kata pengganti orang atau benda dan predikat atau kata kerja. Dan juga to be itu dapat menghubungkan subjek dan adjektif atau dalam bahasa Indonesianya adalah menghubungkan kata pengganti orang atau benda atau sesuatu dengan kata sifat ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Myung Sensei mau membahas tentang to be sebagai penghubung subjek dengan adjektif atau kata sifat ya teman-teman semuanya. Karena menurut Myung Sensei ini adalah materi yang cukup mudah untuk pemula dibandingkan kalau kita belajar tentang penggunaan to be yang menghubungkan subjek dan kata kerja. Oke, jadi kita belajarnya pelan-pelan ya. Belajar dengan tenang, dan mari kita mulai. To be, kata penghubung. Nah, di atas itu ada artinya ya, dan di bawahnya itu cara pengucapannya agar teman-teman semuanya lebih mudah untuk memahami cara bacanya dan juga artinya ya teman-teman semuanya. Berhubung kita akan mempelajari tentang to be, sebelumnya kita wajib tahu apa yang namanya subjek. Nah, subjek itu adalah kata pengganti orang atau benda, dan subjek ini memiliki beberapa jenis loh teman-teman semuanya. Tapi kita tidak membahas semuanya. Yang kita akan pelajari yaitu subjek pronoun dan subjek noun. Kita nggak bahas semuanya nih teman-teman, karena kalau kita bahas semuanya nanti durasinya kepanjangan, malah nanti upload videonya lama banget. Dan juga kalau terlalu banyak nanti pelajarannya tumpeh-tumpeh tuh, dan ujung-ujungnya bakalan lupa. Mending sedikit-dikit tapi pelajarannya itu nempel ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan bahas subjek pronoun. Subjek pronoun adalah kata ganti orang yang tidak menyertakan nama ya. Semisal nih, Meong Sensei namanya Alex. Terus Meong Sensei bilang, Alex ganteng. Tapi Meong Sensei itu tidak menyertakan nama karena Meong Sensei itu tahu nama Meong Sensei itu Alex. Jadi, I am handsome begitu ya kira-kira. Nah, I di sini itu adalah subjek ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan subjek pronoun. Dan subjek pronoun itu terdiri dari I yang artinya aku atau saya, you artinya kamu, we artinya kami atau kita, they artinya mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it yang artinya ini atau itu. Jadi semuanya ada 7 ya totalnya. I, you, we, they, she, he, dan it. Tapi agar lebih mudah menghafalnya, Meong Sensei ada rumus nih, yaitu bisa dengan merubah urutannya menjadi it, she, he, I, you, they, we. Seolah-olah kayak nama Indonesia ya kedengarannya. Nah, dengan begitu teman-teman semuanya lebih mudah untuk menghafalkan atau mengingat tentang subjek pronoun. Yang kedua yaitu adalah subjek noun. Subjek noun ini adalah subjek atau kata pengganti orang yang menggunakan nama orang. Jadi nama orang tersebut itu disertakan ya dalam pembuatan kalimat to be-nya. Ingat ya, selalu ada kata pengganti orang dalam bentuk nama ya. Misal Santi, Rangga, Nadia, Adit, Nia, Budin, Markonah, Suratih, Rimuru, dan Naruto.
Nah, itu semua kan nama orang ya. Jadi harus menyertakan. Ingat, harus menyertakan nama orang. Itulah pronoun noun. Nah, ini dia sekarang pembelajaran intinya. Kita sudah masuk ke pembahasan to be. Karena sebelumnya kita sudah melewati kerempongan subjek ya. Karena memang harus mempelajari subjek terlebih dahulu sebelum mempelajari to be itu sendiri. Nah, to be itu terbagi menjadi 3 nih. Ada am, ada are, dan ada is. Dan semuanya memiliki pasangan subjek pronounnya masing-masing. Seperti I pasangannya am, you pasangannya are, we pasangannya are, they pasangannya are, she pasangannya is, he pasangannya is, dan it pasangannya is. Untuk memudahkan mengingat pasangannya masing-masing, Meong Sensei punya tips nih. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya channel ini teman-teman semuanya. Karena tanpa dukungan kalian pasti Meong Sensei kurang bersemangat nih buat bikin video-video baru ke depannya. Selain subscribe itu mudah dan gratis, dengan mensubscribe channel ini insya Allah pahala teman-teman. Karena channel ini membahas tentang ilmu bagaimana mempelajari bahasa, yaitu bahasa Inggris. Dan juga di channel ini kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan sungkan kalau Meong Sensei memberikan materi atau penyampaian yang salah. Jangan malu untuk bilang di comment section ya, dengan cara yang baik-baik agar kedepannya kita bisa berkembang bersama-sama. Oke teman-teman, nah ini dia tips dari Meong Sensei untuk memudahkan mengingat setiap pasangan dari to be dan subjek pronounnya masing-masing, yaitu dengan mengingat kembali rumus it, she, he, are, you, they, we. Tadi di awal video kita sudah bahas ya tentang subjek. It, she, he pasangannya adalah is, lalu I pasangannya adalah am, dan you, they, we pasangannya adalah are. Jadi it, she, he is, I am, dan you, they, we are. Oke, berhasil. Kita sudah belajar to be dan pasangan subjek pronounnya. Tapi nggak akan lengkap nih kalau kita kurang paham atau tidak tahu apa yang dinamakan dengan adjektif, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata sifat. Kata sifat itu seperti namanya ya, yaitu ciri-ciri yang menggambarkan suatu benda atau seseorang. Misalkan nih, kalau orang itu cantik, berarti sifat dari orang tersebut adalah cantik. Kalau orang itu jahat, berarti sifatnya jahat. Kalau orang itu tinggi, berarti sifatnya tinggi, begitu. Nah, kira-kira bisa dipahami? Ini adalah sebagai contoh ya. Yang pertama, ada good, yang artinya baik. Itu juga termasuk kata sifat ya, karena itu mencerminkan karakter dari sifat suatu benda atau seseorang. Yang kedua juga sama halnya dengan yang pertama, misalkan handsome, yang artinya ganteng ya, itu juga menggambarkan ciri-ciri dari seseorang atau benda, berarti itu kata sifat. Dan yang ketiga adalah pretty, yang artinya cantik. Dan rumus untuk membuat kalimat to be sederhana yang bagus, yakni mengetahui rumusnya terlebih dahulu ya. Nah, rumusnya itu adalah subjek atau kata ganti orang plus pasangan to be dari subjek tersebut ya, yang tadi udah kita pelajari kan punya pasangan tuh, dan plus kata sifat atau dalam bahasa Inggrisnya adjective. Sebagai contoh ya, agar mudah memahami, I am handsome. I di sini berperan sebagai subjek, atau lebih spesifiknya adalah subjek pronoun. Kemudian am di sini adalah pasangan to be dari subjek I tersebut. Sudah paham? Nah, lalu handsome di sini adalah adjektif atau kata sifat. Misal nih bingung, dalam bahasa Inggris kok ada 3 kata ya, I, am, dan handsome. Lalu kenapa artinya hanya 2 kata, yaitu saya ganteng. Nah, untuk memudahkan pelajar Indonesia, kita bisa membuat arti
M menjadi adalah agar kita mudah mengingatnya, oke? Dan dengan demikian mungkin bisa membuat sebagian dari kita lebih mudah untuk memahami cara bagaimana menggunakan to be yang benar. Contoh lainnya menggunakan subject noun ya. Subject noun selalu menyertakan nama orang ya. Ketika ada nama orang, berarti orang tersebut yang kita sebutkan adalah orang ketiga tunggal. Jadi orang tersebut kita bicarakan ya. Satu orang yang kita bicarakan ini kalau di subjek pronoun kan berarti kan dia ya. Entah dia itu perempuan atau entah dia itu laki-laki. Anggap saja Luffy di sini adalah seorang laki-laki. Karena dia adalah seorang laki-laki, maka penggunaannya menggunakan is. Kita kembali lagi merujuk ke subjek pronounnya karena sedikit berhubungan ya antara subjek pronoun dan subjek noun. Lalu di sini adjektifnya atau kata sifatnya adalah good yang artinya baik. Maka artinya Luffy baik atau Luffy adalah baik. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah sudah mengerti? Untuk memastikan teman-teman sudah mengerti, coba buat bahasa Inggris dari dia perempuan cantik. Nah, bagaimana? Apakah sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, kalian boleh juga kok buat menulis atau mengetiknya di kolom komentar ya. Wah, nggak kerasa nih udah 11 menitan Meong Sensei menemani teman-teman semuanya. Ya, semoga menghibur ya dan mudah dipahami. Ciao, sampai ketemu lagi di next video. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya ya.